Hukum anti monopoli bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat agar konsumen memiliki banyak pilihan jasa dan produk. Beberapa jaminan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, truth, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri. Sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar undang-undang anti monopoli antara lain pembatalan perjanjian, perintah menghentikan integrasi vertikal, perintah menghentikan kegiatan yang menimbulkan praktek monopoli, perintah menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan penggabungan atau peleburan badan usaha, pembayaran ganti rugi, denda paling sedikit 1 miliar. Pengertian perjanjian waralaba. Waralaba adalah bentuk kerjasama bisnis di mana pihak pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek dagang, sistem, atau prosedur operasional yang sudah teruji. Perjanjian waralaba merupakan dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba, waralaba didefinisikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Dasar hukum perjanjian waralaba di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba mengatur definisi, kriteria, serta aspek legalitas waralaba. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba memberikan rincian lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan pendaftaran waralaba. Yang ketiga, Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 71 /MDAK/per/9/2019 mengatur peraturan prosedur pendaftaran perjanjian waralaba dan penetapan kewajiban para pihak. Elemen penting dalam perjanjian waralaba. Agar perjanjian waralaba memiliki kekuatan hukum, ada beberapa elemen penting yang harus ada. Yang pertama itu identitas para pihak. Perjanjian harus mencantumkan informasi lengkap pemberi waralaba dan penerima waralaba, hak dan kewajiban. Kedua pihak harus memiliki pembagian hak dan kewajiban yang jelas, seperti hak menggunakan merek dagang, sistem, pelatihan, atau dukungan teknis. Masa berlaku perjanjian. Perjanjian harus mencakup durasi kerjasama dan mekanisme perpanjangan. Biaya waralaba menyebutkan biaya awal, royalti atau biaya tambahan lain yang harus dibayarkan. Larangan kompetisi. Biasanya ada klausula yang melarang penerima waralaba untuk membuka usaha sejenis di luar perjanjian waralaba. Penyelesaian sengketa mencakup mekanisme penyelesaian sengketa, apakah melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Pengakhiran perjanjian. Klausula ini mengatur kondisi-kondisi yang dapat mengakhiri perjanjian seperti pelanggaran kontrak atau berakhirnya masa berlaku. Kelebihan dan risiko perjanjian waralaba. Kelebihan yang pertama, penerima waralaba dapat memulai bisnis dengan sistem yang sudah teruji. Yang kedua, dukungan teknis dan pelatihan dari pemberi waralaba. Yang ketiga, resiko kegagalan bisnis lebih kecil dibanding memulai usaha dari awal. Resikonya itu yang pertama, biaya yang tinggi. Yang kedua, keterbatasan inovasi karena terikat dengan standar pemberi waralaba. Dan yang ketiga, ketergantungan terhadap reputasi pemberi waralaba. Perlindungan pelaku usaha kecil dalam persaingan usaha. Yang pertama, ada regulasi hukum. Undang-Undang Anti Monopoli di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melindungi pelaku usaha kecil dari praktek tidak adil oleh perusahaan besar. Yang kedua, kebijakan khusus, akses ke modal. Pemerintah menyediakan program kredit usaha dengan bunga rendah untuk memudahkan pelaku usaha kecil mengembangkan bisnis mereka. Yang ketiga, ada dukungan infrastruktur, pelatihan dan pendidikan. Pemerintah dapat memberikan pelatihan kewirausahaan
perusahaan dan pendampingan manajemen usaha. Yang keempat ada pengawasan persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memastikan tidak ada penyalahgunaan posisi dominan atau praktek monopoli yang merugikan pelaku usaha kecil. Perlindungan pelaku usaha kecil dalam persaingan usaha. 5. Dukungan konsumen. Edukasi konsumen. Mendorong konsumen untuk membeli produk lokal dan mendukung usaha kecil. Sertifikasi dan standar produk. Membantu usaha kecil memenuhi standar kualitas agar lebih kompetitif di pasar. 6. Kolaborasi dan inovasi. Kemitraan lokal. Mendorong kerjasama antara pelaku usaha kecil di wilayah tertentu untuk memperkuat daya tawar. Pengembangan produk. Inovasi produk yang unik dan sesuai kebutuhan pasar dapat meningkatkan daya saing usaha kecil. Langkah-langkah ini memerlukan sinergi antar pemerintah, pelaku usaha konsumen, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan usaha yang inklusif dan kompetitif. 1. Prinsip dasar waralaba dalam Islam. Waralaba atau franchise secara umum diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip berikut. Transparansi. Kedua belah pihak harus memahami isi perjanjian secara jelas, termasuk hak dan kewajiban masing-masing. Tidak ada unsur haram. Produk atau jasa yang menjadi objek waralaba harus halal menurut syariat. Keadilan. Perjanjian tidak boleh mengandung unsur eksploitasi atau merugikan salah satu pihak. 2. Pengecualian dalam perjanjian waralaba. Dalam hukum Islam, pengecualian terhadap perjanjian atau perbuatan tertentu dapat diterima jika tidak melanggar syariat. Pengecualian tersebut tidak membolehkan hal-hal yang haram seperti produk haram atau praktik riba. Dilakukan dengan kesepakatan. Pihak yang terlibat dalam perjanjian harus setuju atas pengecualian tersebut dan tidak merasa terpaksa. Tujuan maslahat. Pengecualian dibuat untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti menjaga kelangsungan bisnis atau memberikan fleksibilitas. 3. Contoh pengecualian yang diperbolehkan. Wilayah eksklusif. Dalam perjanjian waralaba, pemilik waralaba atau franchisor sering memberikan hak eksklusif kepada mitra franchise di suatu wilayah tertentu. Hal ini diperbolehkan karena memberikan keuntungan adil kepada mitra. Hak kekayaan intelektual. Pemilik waralaba biasanya mengecualikan pihak ketiga dari menggunakan merek, sistem, dan teknologi yang dimilikinya. Hal ini sah selama tidak merugikan pihak lain dan sudah disepakati dalam perjanjian. 4. Pengecualian yang dilarang. Ketidakjelasan atau gharar. Jika pengecualian menyebabkan ketidakjelasan atau ketidakadilan seperti membatasi hak mitra secara sepihak tanpa alasan jelas, maka hal ini dilarang. Ekspoliasi. Pengecualian yang memaksakan biaya tidak wajar atau pembagian keuntungan yang merugikan salah satu pihak dianggap melanggar prinsip keadilan, melanggar syariat. Pengecualian yang mengizinkan aktivitas haram, misalnya menjual produk yang tidak halal dan tidak diterima, tidak dapat diterima. Terus selanjutnya itu pandangan hukum Islam terhadap praktik pelaku usaha kecil dalam persaingan usaha, yaitu melarang monopoli. Islam melarang praktik monopoli yang dapat merusak sistem persaingan dan efisiensi perekonomian, menjamin bisnis yang adil dan jujur. Al-Quran menyatakan bahwa bisnis yang adil dan jujur adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi, memperbolehkan persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat dapat mendorong inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas produk, menyediakan akses keuangan yang adil. UMKM syariah dapat mengakses layanan keuangan dengan harga terjangkau seperti peluang investasi dan asuransi, membantu pengelolaan sumber daya. Hukum ekonomi Islam dapat membantu UMKM dalam mengelola sumber daya secara efisien, efektif, dan menguntungkan. Kasus perjanjian waralaba. Pendirian antara PT Kopi Kenangan dan PT Sahara Gathering berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ini. Satu, pihak utama adalah PT Bumi Berkah Boga, suatu elemen bisnis yang terkonsolidasi dan berdomisili di Jakarta, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris nomor 12 dengan alamat kantor di Jalan Iskandar Shah Raya nomor 1A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebagai salah satu pemilik perusahaan, Edward Tirtanata mewakili PT Bumi Berkah Boga dalam perjanjian ini. 2. Pihak selanjutnya adalah PT Sahara Gathering, sebuah perusahaan yang beralamat di Jalan Gulunggung, Blok D16, Cengkareng, Jakarta Barat. Anastasia Regita sebagai salah satu pemilik PT Sahara Group dalam perwakilan PT Sahara Group dalam perjanjian ini. Perjanjian ini diawali dengan informasi dari pihak khususnya PT Bumi Berkah Boga sebagai pihak utama, PT Sahara Gathering sebagai pihak selanjutnya. Pihak utama berkedudukan sebagai pemberi waralaba
dan pihak kedua berkedudukan sebagai penerima waralaba. Hal ini juga dinyatakan secara singkat dan jelas dalam perjanjian ini, seperti tempat penyelenggaraan yang sah dari pertemuan tersebut dan para wakilnya yang telah disetujui untuk mewakili masing-masing pihak dalam perjanjian ini. Contoh kasus waralaba. Salah satu contoh sukses waralaba di Indonesia adalah bisnis makanan cepat saji seperti KFC atau McDonald. Perusahaan ini memberikan hak kepada franchise untuk membuka cabang dengan syarat tertentu, seperti lokasi strategis, pembayaran royalti, dan penerapan standar kualitas. Namun ada pula kasus sengketa dalam waralaba seperti pemberi waralaba yang tidak memberikan dukungan teknis seperti yang dijanjikan dalam situasi ini. Penerima waralaba dapat menuntut melalui jalur hukum berdasarkan isi perjanjian. Contoh kasusnya yang lain adalah pelaku usaha kecil. Pasar Tanah Abang yang dahulu dikenal sebagai primadona pusat perbelanjaan di negeri ini pernah menjadi destinasi utama bagi pedagang dan konsumen dari berbagai wilayah Indonesia sebagai pusat grosir terbesar di Asia Tenggara. Tanah Abang memegang peranan penting dalam sektor tekstil dan pakaian. Jadi, seperti menjadi simbol vital perputaran perekonomian nasional, namun dengan hadirnya era digital, dinamika di Tanah Abang berubah drastis. Ramainya pengunjung yang dulunya menjadi ciri khas kini semakin berkurang, meningkatkan popularitas e-commerce yang memberikan kemudahan dan akses tanpa batas bagi konsumen. Perubahan ini menghadirkan tantangan baru, khususnya bagi pelaku UMKM yang bergantung pada interaksi langsung di pasar